Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang ilmu pangracutan part 2 yang judulnya adalah Ilmu Hilang Jasad Seketika, Ilmu Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga, Serat Pangracutan part 2. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Sebelum lanjut menonton video ini, supaya tidak gagal faham, Anda tonton dulu part 1 Serat Pangracutan yang berjudul Rahasia Keadaan Jasad Setelah Meninggal. Ilmu melepas nyawa ini sama dengan istilah mati sebelum mati, yaitu menaklukkan semua unsur hitam di dalam diri sehingga yang tersisa hanyalah yang putih, dan di sanalah manunggal hamba dengan Tuhan. Mata melihat dengan mata Tuhan, kaki berjalan dengan kaki Tuhan, dan seterusnya. Ilmu ini lebih detail bagaimana Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga mempraktikkannya. Sultan Agung Hanyakarakusuma dalam membuat kitab atau serat pangracutan ini di video part 1 dijelaskan berdiskusi dengan 10 ahli spiritual, baik dari kalangan para pangeran, kiai, dan panembahan tentang keadaan jasad setelah meninggal. Adapun lanjutan diskusinya sebagai berikut. Berkatalah beliau Sultan Agung, sebab-sebab kematian tadi yang mengakibatkan kejadiannya, lalu apakah tidak ada perbedaannya antara yang berilmu dengan yang bodoh? Andaikan yang menerima akibat dari kematian seseorang yang pakarnya ilmu spiritual, mengapa tidak dapat mencabut atau melepas nyawanya seketika itu juga? Dijawab oleh salah satu yang menghadap, yang begitu itu mungkin disebabkan karena terkejut menghadapi hal-hal yang tiba-tiba, maka tidak teringat lagi dengan ilmu yang diyakininya dalam batin. Yang dirasakan hanyalah penderitaan dan rasa sakit saja. Andaikan dia mengingat keyakinan ilmunya, mungkin akan kacau di dalam melaksanakannya. Tetapi kalau selalu ingat petunjuk-petunjuk dari gurunya, maka kemungkinan besar dapat mencabut seketika itu juga. Setelah mendengar jawaban itu, beliau Sultan Agung merasa masih kurang puas. Menurut pendapat beliau bahwa sebelum seseorang terkena bencana, apakah tidak ada suatu firasat dalam batin dan pikiran? Kenapa tidak terasa? Kalau hanya begitu saja, beliau kurang sependapat. Oleh karenanya, beliau mengharapkan untuk dimusyawarahkan sampai tuntas dan mendapatkan suatu pendapat yang lebih masuk akal. Kiai Ahmad Katengan, salah satu dari 10 orang yang diundang, menghaturkan sembah. Sabda Paduka adalah benar, karena sebenarnya semua itu masih belum tentu. Hanyalah Kanjeng Susuhunan Kalijogo sendiri yang dapat melaksanakan racun. Sebab-sebab inilah yang membuat dan mengakibatkan kejadian. Seandainya dapat meracut seketika dalam keadaan terkejut atau tiba-tiba teringat dengan apa yang diyakininya akan ilmunya, maka akan dapat meracut seketika. Yang selanjutnya tentang wedaran angracut jasad. Pangracutan jasad yang dipergunakan oleh Susuhunan Kalijogo dan Syekh Siti Jenar adalah sama, karena hanya mereka yang dapat meracut seketika dan tiba-tiba, seperti di bawah ini. Badan ingsun jasmani wusuci, ingsun gawa marang kaanan atau kahanan, jati tanpa jalaran pati,
bisa mulia sampurna waluya urip salawase. Ana ing alam donya ingsun urip tumekane alam kaanan atau kahanan. Jati ingsun urip saka kodrat irada tingsun dadi sak cipta ningsun. Ana sasek ya ningsun teka sakar saningsun, yang memiliki makna badan jasmaniku telah suci, kubawa dalam keadaan nyata hidup yang sesungguhnya, tidak diakibatkan kematian, dapat mulai sempurna hidup abadi selamanya. Di dunia aku hidup sampai di alam nyata, hidup yang sesungguhnya adalah akhirat. Aku juga hidup dari kodrat iradatku. Terjadi apa yang kuciptakan, apa yang kuinginkan ada, dan datang apa yang kukehendaki. Yang selanjutnya adalah ilmu wedaran menghancurkan jasad. Adapun pesan beliau Kanjeng Susuhunan di Kalijogo sebagai berikut: siapapun yang menginginkan dapat menghancurkan tubuh seketika atau mati sebelum mati, atau terjadinya mukjizat seperti para nabi, mendatangkan keramat seperti para wali, mendatangkan maunah seperti para mukmin khas, dengan cara menjalani tapa brata seperti pesan dari Kanjeng Susuhunan di Ampel Denta. Yang pertama, menahan hawa nafsu selama 1000 hari, siang dan malam sekalian. Yang kedua, menahan syahwat atau seks selama 100 hari siang dan malam. Yang ketiga, tidak berbicara, artinya membisu dalam 40 hari siang dan malam. Yang keempat, puasa padam api atau pati geni 7 hari 7 malam. Yang selanjutnya adalah jaga, lamanya 3 hari 3 malam. Dan yang keenam adalah mati raga, tidak bergerak-gerak lamanya sehari semalam. Adapun pembagian waktunya dalam lampah 1000 hari 1000 malam itu begini caranya. Yang pertama, menahan hawa nafsu. Bila telah mendapat 900 hari lalu diteruskan dengan yang kedua, yaitu menahan syahwat selama 40 hari, lalu dirangkap juga dengan yang ketiga, yaitu membisu tanpa berpuasa selama 40 hari. Adapun membisu bila sampai pada 33 hari, dilanjutkan dengan yang keempat, yaitu pati geni selama 7 hari 7 malam. Setelah mendapat 4 hari 4 malam, dilanjutkan dengan yang kelima, yaitu jaga selama 3 hari 3 malam. Bila sudah mendapatkan 2 hari 2 malam, dilanjutkan dengan yang keenam, yaitu pati raga sehari semalam. Adapun caranya untuk pati raga adalah tangan bersidakep, kaki membujur lurus dan menutup 9 lubang di tubuh, tidak bergerak-gerak, menahan berdehem, batuk, tidak meludah, tidak berak, tidak kencing selama sehari semalam. Yang bergerak hanya kedipan mata. Tarikan nafas, anafas, tanafas, nufus. Artinya tinggal keluar masuknya nafas yang tenang, jangan sampai tersengal-sengal campur baur. Dengan ini dapat melimpahkan rasa syukur kepada anak cucu yang akan ditinggal, dan bahwa pemberian ampunan itu hanya pada waktu saat-saat memasuki alam sakaratul maut tadi. Kemudian Baginda Sultan Agung bertanya, apakah manfaat pati raga itu? Kiai Penghulu Ahmad Kategan menjawab, adapun perlunya pati raga itu sebagai sarana melatih kenyataan, supaya dapat mengetahui pisah dan kumpulnya Kaula Gusti. Bagi para pakar ilmu kebatinan pada zaman kuno dulu dinamakan dapat meraga sukma, artinya berbadan sukma. Oleh karenanya dapat mendekatkan yang jauh, apa yang dicipta jadi, mengadakan apapun yang dikehendaki, mendatangkan sekehendaknya. Semuanya itu dapat dijadikan suatu sarana pada awal akhir. Bila dipergunakan ketika masih hidup di dunia ada manfaatnya. Begitu juga dipergunakan kelak bila telah sampai pada sakaratul maut.
urutan dalam kematian dan apa yang harus dilakukan. Walaupun hanya panuwunan yang dilewati juga alam kematian. Kalau sampai lengah juga berakhir mati atau mati benar-benar. Adapun tata caranya begini. Sedekap dengan kaki lurus berdempet, menutup ke semua lubang. Jari-jari kedua belah tangan saling bersilang. Ibu jari bertemu keduanya, lalu ditumpangkan di dada. Dalam sikap tidur itu kedua belah kaki diluruskan. Ibu jari kaki saling bertemu. Buah kemaluan ditarik ke atas dan zakarnya sekalian. Jangan sampai terhimpit paha. Pandangan memandang lurus dari ujung hidung lurus ke dada, hingga tampak lurus melalui pusar hingga memandang ujung jari. Setelah semuanya dapat terlihat lurus, maka memulai menarik nafas tadi. Dari kiri tariklah ke kanan dan dari arah kanan tariklah ke kiri. Kumpulnya menjadi satu berada di pusar beberapa saat lamanya, maka tariklah ke atas pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Kumpulkan nafas, tanafas, anafas, nufus, diciptakan menjadi perkara gaib, lalu memejamkan mata dengan perlahan-lahan, mengadupkan bibir dengan rapat, gigi dengan gigi bertemu. Pada saat itulah mengheningkan cipta, menyerah dengan segenap perasaan yang telah menyatu. Pasrah kepada pangeran kita pribadi. Setelah itu, lalu memantrapkan adanya zat seperti di bawah ini. Anju menengkan zat. Ingsun zating Gusti kang asifat esa. Ang limputi ing kaula ningsun, tunggal dari sakahanan, sampurna saka ing kudra tingsun. Yang memiliki makna aku mengumpulkan kaula Gusti yang bersifat esa, meliputi dalam kaulaku, satu dalam satu keadaan dari kodratku. Mensucikan zat. Ingsun zat kang amaha suci kang sifat langgeng, kang amurba amisesa kang kawasa, kang sampurna nilmala waluya ing jati ningsun, kalawan kudrat tingsun. Yang memiliki makna aku sebenar zat yang maha suci, bersifat kekal menguasai segala sesuatu, sempurna tanpa cacat, kembali pada hakikatku karena kodratku. Yang selanjutnya mengatur istana. Ingsun zat kang maha luhur kang jumeneng ratu agung, kang amurba amisesa kang kawasa, anda dekake ing karaton ingsun, kang agung kang amaha mulia. Ingsun wengku sampurna saka prabu ningsun sangkep, saisen isening karaton ingsun, pepak sabala ningsun kabeh ora ana kang kekurangan. Biar gumelar dadi sacipta ningsun kabeh saka ing kudra tingsun. Yang memiliki makna aku zat yang maha luhur, yang menjadi raja agung, yang menguasai segala sesuatu, yang kuasa menjadikan istanaku, yang agung maha mulia, kukuasai dengan sempurna dari kebesaranku, lengkap dengan segala isinya keratonku, lengkap dengan bala tentaraku, tidak ada kekurangan. Terbentang jadilah semua ciptaku, ada segala yang kuinginkan karena kodratku. Meracut jisim. Jisimingsun kang kari ana ing alam dunia, yen wis ana zaman karamat kang amaha mulia. Wulu kulit daging getih balung sum-sum sapanunggalane kabeh, asale saka ing cahya muliha maring cahya. Sampurna bali ingsun maneh saka ing kodrat ingsun. Yang memiliki makna aku meracut jisimku yang masih tertinggal di alam dunia. Bila telah tiba di zaman keramatullah yang maha mulia, bulu, kulit, kuku, darah, daging, tulang, sumsum, keseluruhannya yang berasal dari cahaya, yang berasal dari bumi api angin bayu, kalau sudah kembali kepada anasirku sendiri-sendiri, lalu aku racut menjadi satu dengan sempurna, kembali kepadaku karena kodratku. Menarik anak. Aku menarik anakku yang sudah pulang ke rahmatullah. Kakek, nenek, ayah, ibu, anak dan istri,
semua darahku yang memang salah tempatnya. Semuanya aku tarik menjadi satu dengan keadaanku, mulia sempurna karena kodratku. Mengukut keadaan dunia, aku mengukut keadaan dunia, aku jadikan satu dengan keadaanku karena kodratku. Mendoakan keturunanku yang masih tertinggal di alam dunia, semuanya semoga mendapatkan kebahagiaan, kaya dan terhormat. Jangan sampai ada yang kekurangan dari kodratku. Mengamalkan aji pengasihan, aku mengamalkan aji pengasih kepada semua makhlukku, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, yang mendengar dan melihat semoga welas asih padaku karena kodratku. Menerapkan daya kesaktian, aku menerapkan daya kesaktian kepada semua makhlukku. Barang siapa yang tidak mengindahkan aku, terkena akibat dari kesaktianku karena kodratku. Setelah begitu, maras menutup di hati, menimbulkan rasa sesak nafas. Oleh karenanya harus selalu ingat dan sentosa, jangan sampai kacau balau pernapasannya, ternafas anpas nupus tadi, karena nafas itu ikatan jisim berada di hati sweda, artinya menjembatani pikiran yang suci. Keadaannya jadilah angin yang keluar saja. Tanapas itu talinya hati sirri, letaknya di pusat. Keadaannya menjadi hawa yang berada dalam tubuh saja. Anpas itu adalah talinya roh, berada di dalam jantung. Keadaannya hanyalah menjadi angin di dalam saja. Nupus itu tali rasa, artinya berkaitan dengan atma, berada di dalam hati pusat yang putih, berada di pembuluh jantung. Keadaannya menjadi angin yang ke kiri ke kanan. Dari ulah perbuatannya itu dapat meliputi segenap organ tubuh dan rohani. Bila sudah begitu roh larut, lalu terasalah kram seluruh organ tubuh, mengakibatkan mata menjadi kabur, telinga menjadi lemas, hidung pun lemah, lubang hidung menciut, lidah mengerut, akhirnya cahaya suram, suara hilang. Yang tinggal hanyalah hidupnya fikir saja, karena sudah dikumpulkan urutan syariat, hakikat, tarekat, dan makrifat. Syariat itu lampahnya badan berada di mulut, hakikat itu lampahnya nyawa berada di telinga, tarekat itu lampahnya hari berada di hidung, makrifat itu lampahnya rasa berada di mata. Adapun yang ditarik terlebih dahulu adalah penglihatannya mata, diumpamakan kaburnya kaca wirangi, atau asalnya air zam-zam lalu rasanya mulut. Diumpamakan rusaknya jembatan Sirotol Mustaqim atau Ka'batullah. Lalu penciumannya hidung yang diumpamakan gugurnya gunung Tursina atau robohnya gunung Ikrob. Lalu pendengarannya telinga diumpamakan hancurnya Sajaratul Muntaha atau melorotnya Hajaratul Aswad. Kemudian tinggallah merasakan nikmat pada seluruh bagian tubuh, melebihi kenikmatan ketika sedang bersenggama, pada saat sedang mengeluarkan rasa. Pada saat itulah batin memiliki suatu tekad yang kuat, seperti diibaratkan huruf alif yang berjabar, berfathah, diejer atau kasroh, dan diepes ataukah berdomah. Bunyinya menjadi a, i, u. A artinya aku, i artinya ini, u artinya hidup atau urip. Setelah itu menciptakan kerinduan kepada zat, bagaikan merindukan kepada cahayu, supaya jangan sampai ingat kepada anak cucu yang ditinggalkan, karena akan keliru ciptanya yang akhirnya mengakibatkan melesetnya dari tujuan yang sebenarnya. Semua itu tinggal menimbang pertimbangan ciptanya tadi di dalam 3 pangkat. Yang pertama, bila benar-benar sentosa akan mendapatkan anugerah dari pangeran, dapat hidup di awal akhir, langgeng, tidak mengalami perubahan. Yang kedua, berhubung dicapai waluya sejati, padahal tidak mengalami menderita sakit atau tidak mempunyai dosa, maka dapat melakukan berbadan sukma. Yang ketiga, bila di dalam ciptanya masih ada rasa ragu-ragu, bimbang, pada akhirnya hayatnya pasti akan menemukan tiwas ke tempat yang salah.
Nah, itu adalah proses ilmu dari Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga, bagaimana kalimat-kalimat ataukah ucapan-ucapan ketika melakukan pengracutan sehingga menemukan nikmatnya melepas nyawa. Itu adalah ilmu yang sangat-sangat dirahasiakan dan perlu Anda mengkonsultasikan dengan kiai dan guru Anda. Nah, tentunya ini adalah part 2 karena nanti ada part 3 untuk penjelasan dari ilmu ataukah serat pengracutan. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.